Para orang tua dan murid ini menunggu berebut masuk gerbang pintu SD Negeri 4 Kedokan Agung, Kecamatan Kedokan Binder, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Mereka telah menunggu penjaga sekolah membuka gerbang sejak dini hari. Para orang tua ini kemudian berebut masuk ruang kelas. Mereka berharap anak mereka mendapatkan bangku paling depan di kelasnya. Uniknya, agar tidak direbut oleh orang lain, sejumlah bangku dan kursi diikat dengan tali plastik, bahkan dengan kunci gembok. Gembok juga ya, Bu ya? Itu ada tuh pakai gembok. Oh, pakai gembok. Iya. Kalau pakai gembok kan jadi rebut orang. Oh, gitu. Iya. Kalau Ibu sendiri pakai apa? Pakai tali. Tali rapia. Iya, tali. Kadang tali kan bisa diputus. Oh, putus. Iya. Ini Berebut bangku di SD Negeri 4 Kedokan Agung ini sudah selalu terjadi setiap tahun ajaran baru. Orang tua berharap dengan duduk paling depan, anak mereka dapat menyerap pelajaran dengan baik. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toy Skandar, iNews melaporkan. Selama musim liburan, Bendungan Pleret menjadi lokasi wisata favorit gratis bagi anak-anak di Semarang, Jawa Tengah. Ratusan warga, terutama anak-anak, tiap hari berseluncur di pintu bendungan layaknya berseluncur di pantai. Dasar bendungan yang licin karena lumut menjadikan ideal untuk berseluncur tanpa alas kaki. Tak hanya anak-anak, orang dewasa juga berbondong-bondong ingin mencoba sensasi berseluncur di sini karena tengah viral. Tiap sore, Bendungan Pleret selalu ramai pengunjung sekaligus menikmati suasana sore di pinggir sungai. Bendungan Pleret sendiri dibangun tahun 1800 oleh Belanda dan kini berusia lebih dari 140 tahun atau yang tertua di Indonesia. Bendungan ini untuk menahan aliran air dari Sungai Kaligarang. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnuwardana, iNews melaporkan. Wanita parubaya ini mengamuk saat diamankan sejumlah pedagang di Pasar Raya Kota Salatiga, Jawa Tengah. Ia kedapatan berbelanja menggunakan uang kertas pecahan Rp100.000 yang diduga palsu. Namun wanita ini mencoba kabur saat akan digeledah pedagang. Sebelumnya pedagang curiga saat pelaku membayar 1 kilogram buah jeruk yang dibelinya. Pedagang itu sempat meminta pelaku membayar dengan uang lain, namun pelaku justru menghindar. Dia beli buah jeruk, itu kan sama Mbak di belakang. Terus kata Mbak itu kan uangnya nggak bisa digunakan. Akhirnya uangnya kan dia lari sana orangnya itu toh. Lalu minta uang yang asli sebenarnya, tapi ibunya nggak mau itu toh. Saya suruh ngasih uang yang asli itu toh, dia nggak mau. Menjaga aksi main hakim sendiri, wanita parubaya tersebut kemudian dibawa petugas ke Polres Salatiga untuk diperiksa lebih lanjut. Dari Kota Salatiga, Jawa Tengah, Luri Salu. 3 pencuri motor kocar-kacir dikejar dan diancam korbannya menggunakan pengki dan sapu di Cengkareng, Jakarta Barat. Pelaku pun kabur meninggalkan motor hasil curian di tengah jalan. Pencurian sepeda motor di depan warung kelontong di Jalan Waruraya, Kapuk Cengkareng, Jakarta Barat terekam kamera CCTV. 1 dari 3 pelaku turun dari sepeda motor dan langsung menggasak motor korban. Namun aksi pelaku terpatok korban melalui kamera CCTV dari dalam warung. Sontak korban berteriak hingga 2 penjaga warung mengejar dan mengacam pelaku menggunakan sapu dan pengki. Pelaku yang panik langsung melarikan diri dan meninggalkan sepeda motor hasil curian di tengah jalan. Meski dihadang sejumlah warga, namun para pelaku berhasil kabur. Biasa duduk di depan komputer sambil ngeliat CCTV, posisinya CCTV mantau di luar. Terus aku ngeliat tiba-tiba ada pelaku 3 orang ngedorong motor, langsung teriak dari dalam maling-maling. Langsung terkejar, alhamdulillah selamat, motornya di tas gajukan itu tadi. Warga berharap aparat kepolisian meningkatkan patroli pengamanan di wilayah rawan pencurian sepeda motor. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Seorang wanita tewas akibat menjadi korban KDRT oleh suaminya di Purworejo, Jawa Tengah. Warga yang geram langsung mengamankan pelaku dan membawanya ke kantor polisi. Akibat geram, warga pun meneriaki R, pria 35 tahun, saat digelandang polisi karena melakukan KDRT terhadap istrinya H di Dusun Pugu, Desa Ketosari, Purworejo.
Akibat penganiayaan, korban akhirnya meninggal dunia. Korban kabur ke rumah keluarga yang berjarak 200 meter dari TKP. Keluarga mengaku saat korban datang dalam keadaan lemas dan seperti ketakutan. Saat ditanya, korban menjawab baru dianiaya hingga mengalami kesakitan di leher dan pinggang. Tak berselang lama, ia menangis kesakitan dan berguling hingga tak sadarkan diri. Karena kondisinya semakin memburuk, korban dibawa ke rumah sakit, namun akhirnya korban dinyatakan meninggal dunia. Sini bapaknya itu ngeluarin motornya sudah nggak sadar gitu, giling-giling gitu. Oh, sudah. Berarti korban sempat minta diantar ke rumah keluarga ya? Iya. Nganu apa dari itu dalam nggak keluar sendiri gitu. Kasus ini kini ditangani Polres Purworejo dan pelaku terus menjalani pemeriksaan di penyidik. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Johartoyo, iNews melaporkan. Ratusan telur penyu disita dari seorang pemburu di kawasan savana Pantai Paseban Kencong, Jember. Pelaku tak berkutik saat diringkus polisi di rumahnya. Jadi nanti diambil yang 105, jadi yang ini tinggal 6. Polisi menggelandang AR, pemburu ratusan telur penyu di kawasan Pantai Selatan Paseban, Jember, Jawa Timur. Selain pelaku, polisi juga mengamankan 110 butir telur penyu. Selanjutnya, seluruh telur penyu diserahkan ke petugas BKSDA Jember untuk dikembalikan ke habitatnya. Sementara saat ini polisi masih melakukan pengembangan kasus guna mencari kemungkinan pelaku lain yang terlibat. 110 butir telur penyu. Dan setelah itu kita lakukan penggeledahan di rumahnya, ditemukan 11 butir. Langkah selanjutnya, Satpol Polres Jember akan menyerahkan telur penyu tersebut ke BKSDA untuk dikembalikan ke habitatnya. Penyu kerap mendarat di kawasan Pantai Selatan Paseban untuk bertelur hingga menjadi sasaran para pelaku pencurian. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Setelah libur panjang, para siswa kembali ke sekolah untuk memulai kegiatan proses belajar mengajar. Hari pertama sekolah di SMAN 1 Depok, Jawa Barat, para siswa baru mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS. Kegiatan MPLS dilakukan guna mengenali potensi diri siswa baru serta membantu siswa baru beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan sekitarnya. Kegiatan MPLS di SMAN 1 Depok dilaksanakan 3 hari. Seperti MPLS pada umumnya mengenalkan bagaimana lingkungan sekolah kita. Jadi semaksimal mungkin anak-anak yang baru masuk itu harus tahu dari setiap sudut yang ada di sekolah. Fasilitas sekolah, pelayanannya, bapak ibu gurunya, kemudian cara belajarnya, itu yang kita kenalkan. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, kegiatan MPLS kini dilakukan pihak sekolah mulai dari kepala sekolah hingga guru. Penyelenggaraan MPLS diharapkan tidak ada lagi menjadi ajang perundungan atau bullying yang dilakukan senior kepada junior. Dari Depok, Jawa Barat, Irfan Hardiansyah, Rizky Julianto, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah sekolah dasar negeri di Tulang Bawang, Lampung hanya memiliki 4 siswa baru. Padahal pihak sekolah sudah memberikan seragam dan jaringan internet gratis. Tahun ajaran baru SD Negeri 3 Moris Jaya masih sepi dengan murid baru di Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Pihak sekolah pun mencatat hanya ada 4 siswa baru yang sudah mendaftar. Sementara total siswa dari kelas 1 hingga kelas 6 hanya 59 siswa. Minimnya siswa baru salah satunya akibat minimnya jumlah penduduk serta tidak berjalannya sistem zonasi karena banyak warga yang memilih menyekolahkan anaknya di sekolah lain. Padahal sosialisasi sudah dilakukan dan memberikan seragam gratis hingga jaringan internet gratis. Sekayu mau pulang lagi ke sini ya, jadi terima. Namanya sekolah kan dibiayai negara, Mas, bayar negara. Nah, apa kita harus ngelarang anak itu sekolah? Kita disalahkan, ya kan? Nah gitu. Jadi untuk pendaftaran siswa baru nggak ada batasan, Pak ya? Nggak ada batasan, ya kecuali yang usianya sudah. Saat ini proses penerimaan siswa baru tetap dilanjutkan tanpa ada batas waktu untuk mendapatkan siswa baru yang mendaftar. Dari Tulang Bawang, Lampung, Ahmad Lutfi, iNews melaporkan. Boyband populer asal Korea Selatan BTS menginspirasi sebuah produsen makanan untuk menghadirkan varian baru. Tiny Ten atau karakter para anggota BTS dihadirkan dalam kemasan produk untuk menarik minat konsumen.
Komunitas K-Playlist antusias menyaksikan penampilan bintang tamu yang membawakan lagu boyband populer asal Korea, BTS. Konser musik yang digelar di pusat perbelanjaan kawasan Jakarta Selatan ini sekaligus ajang launching produk sebuah produsen makanan, Garuda Food. Berkolaborasi dengan ikon K-pop BTS, Garuda Food menghadirkan 2 varian baru wafer roll Chocolatos, yakni Chocolatos Delight Coklat dan Chocolatos Delight Vanilla. Yang menarik dari 2 varian edisi spesial ini adalah kemasannya yang menampilkan Tiny Ten. Tiny Ten merupakan grup karakter yang dibuat dari 7 karakter anggota BTS. Chocolatos memberikan promosi consumer promo untuk setiap pembelian 1 Chocolatos Delight rasa apa aja, mereka akan mendapatkan 1 karakter card dari 7 anggota BTS. Dan itu ada 2 tema, ada Magic Door, ada Dynamite. Kalau saya lihat kita memang benar-benar ingin merangkul melalui tim ARMY ini dengan karakter Tiny Ten photocard atau karakter card ini supaya mereka benar-benar lebih dekat dan mau membeli produk Chocolatos lebih banyak. Garuda Food juga menyiapkan program menarik berupa hadiah liburan ke Korea Selatan bagi konsumen yang beruntung. Caranya mengumpulkan Chocolatos Tiny Ten Card yang ada dalam setiap kemasan Chocolatos edisi spesial. Dari Jakarta, Muharlin Dede Rudi, iNews melaporkan. Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menangkap basah juru parkir liar yang menarik tarif parkir wisatawan Kebun Binatang Surabaya sebesar Rp35.000. Eri kemudian mengamankan juru parkir dan memintanya mengembalikan uang wisatawan. Wali Kota kemudian mengumpulkan anggota Dishub Kota Surabaya menanyakan kinerja anggota Dishub yang kecolongan dengan adanya jukir liar. Wali Kota Surabaya kemudian meminta kepada Dishub Kota Surabaya menertibkan parkir liar di kawasan wisata dan taman kota di seluruh Surabaya. Setelah turun ke lapangan, ternyata pas ada orang di sana, saya berhenti, nggak ada, saya berhenti, orangnya agak berdebat, saya berhenti, saya tanya, saya turun, berapa bayarnya? 35.000. Nah, ternyata di situ saya bilang, kami ini ngisi-ngisi Surabaya. Terkait juru parkir liar itu, Wali Kota juga akan melaporkan hal itu ke polisi. Ia berharap tidak ada juru parkir liar di area wisata di Surabaya. Dari Surabaya, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Pemirsa, minyak goreng bersubsidi Minyak Kita kini sulit didapat di sejumlah pasar tradisional di Jakarta. Harga jualnya pun lebih tinggi dari harga normal. Ketersediaan komoditas minyak goreng kemasan bersubsidi Minyak Kita di Pasar Johar Baru, Jakarta kini langka. Komoditas itu juga dijual dengan harga lebih tinggi, yaitu Rp16 hingga Rp17.000 per liternya. Kenaikan harga juga terjadi pada komoditas cabai rawit yang kini dijual seharga Rp60.000 dari sebelumnya Rp40.000 per kilogram. Sementara harga telur masih stabil di harga Rp28.000 per kilogram. Begitu juga harga beras yang kembali normal. Rawit merah mulai tinggi juga, naikkan lagi. Berapa harganya kalau kentang sama rawit? Kentang di level yang sedang itu 25. Kalau yang rawit merah sekarang di 80. 1.000 per 1 liter, untuk per kilonya dia 14.000. Masih stabil dikategorikan dia. Warga berharap pemerintah tetap menjaga stabilitas harga agar tidak memberatkan perekonomian mereka. Dari Jakarta, Ismalia dan Sutrisno, iNews melaporkan. Ratusan warga berebut petik buah dan sayuran gratis di kebun yang memanfaatkan lahan tidur rumah warga Gresik, Jawa Timur. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri Lintas iNews siang hari ini. Saya Desvita Bionda undur diri, terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ratusan warga terdiri dari emak-emak, anak-anak hingga lansia antusias mengikuti pesta petik buah semangka dan sayuran gratis di Desa Cermek Kidul, Kecamatan Cermek, Gresik. Sambil membawa kantung plastik dan peralatan seadanya, mereka berlarian dan saling berebut. Bahkan sejumlah warga rela antre berjam-jam demi mengikuti gelaran pesta petik buah di lahan tidur yang dikelola kelompok santri Kecamatan Cermek. Warga mengaku sangat senang bisa memetik buah dan sayuran langsung dari pohon. Senang, Pak.
Bu, rencananya untuk apa ini Bu? Rencananya Bu? Dibagi-bagi ke saudara, dimakan sendiri. Ke warga. Senang, antusias. Bu, rencananya semakannya untuk apa Bu? Untuk konsumsi sendiri sama bagi-bagi saudara. Inisiatif gimana caranya ini lahan untuk bisa bermanfaat untuk warga sekitar dan hasilnya juga